Pernahkah kalian bertanya-tanya, kenapa ada orang yang sepertinya selalu berhasil dalam segala hal, sementara yang lain terus-menerus berjuang? Kenapa ada yang bisa bangkit dari kegagalan terberat sekalipun, sementara yang lain menyerah begitu saja? Jawabannya seringkali bukan karena bakat, keberuntungan, atau sumber daya yang mereka miliki. Jawabannya terletak pada sesuatu yang jauh lebih kuat, sesuatu yang ada di dalam diri kita semua, mindset. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menyelami topik yang sangat fundamental dan bisa mengubah hidup kalian secara drastis, yaitu kekuatan mindset. Kita akan membahas apa itu mindset, mengapa ia begitu penting, dan yang paling utama, bagaimana kita bisa mengubahnya untuk mencapai potensi terbaik kita. Jadi, pastikan kalian menonton sampai akhir, karena ini bisa menjadi awal dari transformasi besar dalam hidup kalian. Jadi, apa sih sebenarnya mindset itu? Istilah ini dipopulerkan oleh seorang psikolog ternama dari Universitas Stanford, Carol S. Dweck, dalam bukunya yang luar biasa, Mindset, The New Psychology of Success. Menurut Dweck, mindset adalah serangkaian keyakinan atau cara berpikir yang menentukan bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan dunia di sekitar kita. Secara garis besar, ada dua jenis mindset utama, fixed mindset atau mindset tetap, dan growth mindset atau mindset bertumbuh. Mari kita bedah satu persatu. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kualitas dasar mereka, seperti kecerdasan, bakat, atau kepribadian, adalah sesuatu yang tetap dan tidak bisa diubah. Mereka lahir dengan porsi tertentu, dan ya sudah, segitu saja. Mereka cenderung menghindari tantangan karena takut gagal dan terlihat bodoh. Bagi mereka, kegagalan adalah bukti nyata dari kekurangan mereka yang permanen. Mereka seringkali merasa perlu untuk terus-menerus membuktikan diri, bukannya belajar dan berkembang. Kalau dikritik, mereka bisa langsung defensif atau menyalahkan orang lain. Kedengarannya tidak asing, kan? Sekarang, mari kita bandingkan dengan lawannya, yaitu growth mindset. Orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan mereka bisa dikembangkan melalui dedikasi, usaha keras, dan belajar dari pengalaman. Mereka melihat tantangan bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang untuk tumbuh. Bagi mereka, kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah pelajaran berharga, sebuah data untuk perbaikan. Mereka haus akan feedback dan kritik yang membangun, karena itu adalah jalan untuk menjadi lebih baik. Mereka fokus pada proses, bukan hanya hasil akhir. Coba kita bayangkan dua orang siswa yang sama-sama mendapat nilai jelek di ujian matematika. Siswa pertama, sebut saja Budi, punya fixed mindset. Dia akan berpikir, sudahlah. Aku memang bodoh matematika, tidak akan pernah bisa. Budi mungkin akan menyerah, malas belajar untuk ujian berikutnya, dan mulai menghindari pelajaran matematika sama sekali. Kegagalan ini mendefinisikan dirinya. Siswa kedua, sebut saja Ani, punya growth mindset. Saat melihat nilai jeleknya, dia berpikir, oke, nilai kali ini kurang bagus. Artinya, cara belajarku kemarin belum efektif. Apa yang bisa aku perbaiki? Mungkin aku perlu lebih banyak latihan soal atau bertanya pada guru bagian mana yang aku belum mengerti. Ani melihat kegagalan sebagai sinyal untuk berusaha lebih keras dan lebih cerdas. Menurut kalian, siapa yang pada akhirnya akan lebih sukses dalam jangka panjang? Tentu saja Ani. Perbedaan ini tidak hanya berlaku di sekolah, tapi di semua aspek kehidupan, dalam karir, hubungan, olahraga, seni, dan bahkan dalam cara kita menghadapi masalah kesehatan. Di dunia kerja, karyawan dengan growth mindset lebih mungkin untuk berinovasi, berkolaborasi, dan naik jabatan. Dalam hubungan, pasangan dengan growth mindset akan melihat konflik sebagai kesempatan untuk saling memahami lebih dalam, bukan sebagai tanda bahwa hubungan mereka akan gagal. Kekuatan growth mindset ini nyata dan didukung oleh ilmu pengetahuan. Penelitian neuroscience menunjukkan bahwa otak kita memiliki kemampuan luar biasa yang disebut neuroplastisitas. Ini berarti otak kita secara fisik bisa berubah dan membentuk koneksi baru berdasarkan pengalaman dan pembelajaran kita. Setiap kali kita belajar sesuatu yang baru atau berusaha keras mengatasi tantangan, kita sebenarnya sedang membangun jalur saraf yang lebih kuat di otak kita. Jadi, keyakinan bahwa kita bisa berkembang itu bukan cuma motivasi kosong, tapi fakta biologis. Otak kita dirancang untuk tumbuh. Sekarang, pertanyaan terpentingnya adalah, bagaimana cara saya beralih dari fixed mindset ke growth mindset? Ini adalah pertanyaan jutaan dolar, dan kabar baiknya, mindset bukanlah takdir. Kita bisa mengubahnya. Ini adalah sebuah proses, butuh waktu dan kesadaran, tapi sangat mungkin dilakukan.
Langkah pertama adalah menyadari suara fixed mindset di dalam kepala kita. Coba perhatikan pikiran-pikiran yang muncul saat kalian menghadapi tantangan, menerima kritik, atau melihat kesuksesan orang lain. Apakah ada suara yang bilang, "Aku tidak akan bisa melakukan ini," atau "Kalau aku gagal, semua orang akan menertawakanku," atau "Dia berhasil karena dia lebih pintar dariku." Itu adalah suara fixed mindset. Kenali suara itu, jangan menghakiminya. Cukup sadari keberadaannya. Langkah kedua adalah memilih untuk merespons dengan growth mindset. Setelah mengenali suara fixed mindset, kalian punya pilihan. Kalian bisa menantang pikiran itu. Misalnya, jika pikiran kalian berkata, "Aku tidak cukup baik," balas dengan, "Aku mungkin belum cukup baik saat ini, tapi aku bisa belajar dan menjadi lebih baik." Ganti kata gagal dengan belajar. Ganti kata tidak bisa dengan belum bisa. Penambahan kata belum ini sangat kuat. Aku belum bisa menguasai skill ini terdengar jauh lebih optimis dan membuka ruang untuk perbaikan daripada aku tidak bisa menguasai skill ini. Langkah ketiga adalah fokus pada proses, bukan hanya hasil. Alih-alih terobsesi dengan nilai atau promosi jabatan, hargai usaha, strategi, dan kemajuan yang kalian buat di sepanjang jalan. Rayakan langkah-langkah kecil. Misalnya, daripada hanya bangga saat berhasil menyelesaikan lari maraton, banggalah pada diri sendiri setiap kali kalian berhasil menyelesaikan jadwal latihan, bahkan saat kalian merasa lelah atau malas. Menghargai proses akan membuat perjalanan menjadi lebih menyenangkan dan berkelanjutan. Langkah keempat, carilah tantangan dan lihatlah kegagalan sebagai bagian dari proses. Mulailah keluar dari zona nyaman kalian secara sengaja. Coba pelajari bahasa baru, ikuti kursus online, atau ambil proyek yang sedikit di luar jangkauan kalian. Dan ketika kalian tidak berhasil, ingatlah, itu bukan cerminan nilai diri kalian. Itu hanyalah informasi. Dan langkah kelima, terinspirasi oleh kesuksesan orang lain, bukan merasa iri atau terancam. Ketika kalian melihat seseorang mencapai sesuatu yang hebat, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari proses dan kerja keras mereka? Kesuksesan orang lain adalah bukti bahwa hal itu mungkin dicapai, dan itu bisa menjadi bahan bakar untuk perjalanan kalian sendiri. Mengadopsi growth mindset adalah sebuah perjalanan seumur hidup. Akan ada hari-hari di mana fixed mindset akan kembali menyelinap masuk, dan itu normal. Kuncinya adalah kesadaran dan komitmen untuk terus berlatih. Anggap saja ini seperti melatih otot di gym. Semakin sering kalian melatih otot growth mindset kalian, semakin kuat ia akan menjadi. Jadi, mari kita rangkum. Mindset adalah keyakinan kita tentang kemampuan diri sendiri. Fixed mindset membatasi kita, sementara growth mindset membebaskan kita untuk mencapai potensi penuh. Kita semua punya kapasitas untuk menumbuhkan growth mindset dengan cara menyadari suara fixed mindset, memilih respons yang berorientasi pada pertumbuhan, fokus pada proses, merangkul tantangan, dan belajar dari orang lain. Ingat, perubahan tidak terjadi dalam semalam. Tapi dengan setiap langkah kecil yang kalian ambil untuk memelihara growth mindset, kalian sedang berinvestasi pada versi terbaik dari diri kalian di masa depan. Kalian sedang membuka pintu ke dunia yang penuh dengan peluang, pembelajaran, dan pencapaian yang tak terbatas. Pertanyaan untuk kalian hari ini, dalam area apa di hidup kalian, kalian ingin mulai menerapkan growth mindset? Bagikan pemikiran kalian di kolom komentar di bawah. Saya sangat senang membaca dan belajar dari pengalaman kalian semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan ke teman-teman yang mungkin membutuhkannya, dan tentu saja, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten pengembangan diri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah bertumbuh dan teruslah belajar.